Terpuji Engkau Tuhan, terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua yang dimungkinkan lagi berjumpa hari ini, Kamis 8 April 2021. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas anugerah hidup yang Kau beri bagi kami. Dan sebelum kami melanjutkan dalam berbagai aktivitas kami hari ini, sejenak kami mau menikmati berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Perkenankan kami ya Allah Roh Kudus, layakkan kami sekalian, dengan hikmat-Mu kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Mazmur 118 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Namun saudara, yang saya akan baca hanya dari ayatnya ke-14 sampai ayatnya yang ke-25. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Demikian saudara firman Tuhan yang mau kita renungkan hari ini, menyapa saya dan saudara dengan satu pokok perenungan hidup, yakni bersyukur dalam segala perkara. Banyak anak Tuhan yang memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, yang tak henti-hentinya dialami dan dirasakan. Namun, apakah mereka mengucap syukur dan menyembah Dia setiap saat? Mazmur 118 ini mengajak saya dan Anda sebagai umat Tuhan bersama-sama mengucap syukur atas segala perkara yang terjadi dalam kehidupan umat maupun setiap pribadi di dalamnya. Setelah ajakan mengucap syukur ayat 1 sampai ayat 4, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur mengajukan 3 kesaksian yang berbeda akan karya Tuhan di dalam hidup pribadi-pribadi. Hal yang pertama, ayat 5 sampai ayatnya ke-9. Kesaksian akan pertolongan Tuhan dari kesesakan karena himpitan musuh. Ini terbukti saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan yang lebih teruji daripada manusia. Bahkan bangsawan sekalipun.
yang kedua, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Kesaksian raja akan pertolongan Tuhan ketika musuh berupaya menaklukkan bangsanya. Umat Israel berulang kali mengalami bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari cengkraman bangsa-bangsa musuh. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Saudara, hal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Yang merupakan kesaksian seorang pahlawan yang mengalami pembentukan dari Tuhan melalui penolakan dan hajaran. Betul, Tuhan mengizinkan dia kalah dan babak belur. Tetapi pengalaman itu justru membentuk kekuatan dan ketangguhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Dialah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tetapi yang dijadikan Tuhan sebagai batu penjuru untuk mengokohkan sebuah bangunan. Ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Karena itu, ia bertekad untuk memberi kesaksian tentang perbuatan Tuhan yang perkasa. Tekad itu dinyatakan dengan keinginan beribadah di rumah Tuhan. Kerinduan menikmati berjumpa dengan Tuhan di rumahnya. Karena ia telah mengatakan dan menceritakan, menyampaikan kepada banyak orang yang mendengar bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya tidak berkesudahan, dan merayakannya dengan bersorak-sorai. Bagaimana kesetiaan Tuhan itu dinikmati di dalam rumah ibadah atau di rumah Tuhan, yang akan membuat dia bergembira. Sambutan dari imam yang mengepalai ibadah di rumah Tuhan tidak kalah meriahnya dari apa yang ia alami di dalam keyakinannya kepada Tuhan melalui pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi bagi pemazmur. Ia mengenal siapa Tuhan. Ia mengenal siapa yang Tuhan sudah urapi untuk memimpin umatnya. Mazmur ini kemudian ditutup dengan ajakan bersyukur yang merupakan ulangan dari ayat 1. Dan itu disampaikan dan berulang lagi sampai ayat yang keempat, bahwa kebaikan Tuhan terus menerus selama-lamanya. Karena itu mari kita tetap bersyukur dalam segala perkara, termasuk ketika pengalaman kehidupan kita tidak seperti yang kita inginkan. Seperti yang terjadi terakhir ini, antara lain saudara-saudara kekasih kita di Nusa Tenggara Timur. Luar biasa pukulan bagi mereka. Korban di sana sini, baik nyawa, material, dan semuanya. Korban hati yang kecewa melihat kenyataan sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bersyukur dalam segala perkara, termasuk dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam realita yang pahit, dalam mengalami bencana alam yang tak terkirakan. Kita harus bersyukur. Karena jikalau Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi, itulah cara Dia untuk memperkenalkan dirinya. Dan itulah juga cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya, supaya semua yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk saya dan saudara, takluk di bawah kaki Tuhan, berlutut dan menyatakan, Engkaulah Tuhan yang spektakuler. Karena itu aku mau memuji Engkau, aku mau bersyukur kepadamu, aku mau memuliakan Engkau. Karena Engkaulah sumber kehidupan, kebaikan, berkat, dan jaminan kekuatan
keselamatan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah terus berbicara bagi kehidupan kami dan mengingatkan kami di dalam kehidupan yang mungkin akan mengecewakan Tuhan, sehingga kami kembali berada bersama dengan Tuhan dalam koridor yang Kau izinkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk berbagai rencana kami hari ini, karya, usaha, dan pekerjaan kami, pelayanan. Kami mohon campur tangan Tuhan, kehendak mulai jadi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjerit di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan, Engkau yang kuatkan mereka, Engkau yang menopang, Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit mereka, dan nama-Mu tidak dilupakan. Begitu pula yang dalam pergumulan karena duka cita, oh Bapa di sorga, peluk mereka. Topanglah hatinya yang berbeban itu, sehingga mereka melihat di balik duka cita ini ada cinta kasih Tuhan yang begitu mengasihi mereka, sehingga mereka tetap berpengharapan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya, hari ulang tahun pernikahannya, momen yang penuh cerita hidup yang bersuka cita. Tuhan lengkapilah dan nama-Mu dimuliakan bagi kehidupan suasana mereka yang berbahagia itu. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu. Engkau kiranya memimpin kami, memberkati kami bersama dengan keluarga, sehingga kami tenang dalam melanjutkan pelayanan itu. Kami berdoa untuk usaha pemerintah bersama-sama dengan kami semua bergandengan tangan untuk menumpas virus pandemi ini, sehingga kembali normal keadaan, kehidupan, dan interaksi. Kami berharap untuk itu. Karena itu ya Allah, mampukan kami untuk menjunjung tinggi ketaatan protokol kesehatan. Kami berdoa Bapa di sorga untuk semua kehidupan kami hari ini. Kami bawa di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam kuasa-Mu, di dalam karya-Mu, di dalam kekuatan cinta kasih Tuhan bagi kami. Kami mohon semuanya ini, dengarkan doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah. Amin.